Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng enggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil mau melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Enggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi utaknya menungso, kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin, harusnya bilang moral. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa enggak? Enggak, dijawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa, sama-sama dia bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut orang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin. Paham ya? Kitab spesialis tarikh ini paling terkenal itu jenis sirohnya itu Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq itu ngarang sekitar tahun 600 nomor betul tahun beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus di Sarai jenis Ibnu Hisham, tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah, betul Ibnu Hisham sing arah mudi lapis. Terus badan itu diperadal-peradal kalian yang kebumen, tapi asli Arab. Ini Umar Jabbar itu, Umar Jabbar. Terus kalau cerita sidik, sama nak ngaji tarikh dengan populasi lo yakin sekarang ini juga Umar Abdul Jabbar yang Mekah, dia Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah yang itu Sunni. Wonten revolusi Wahabi ini melainnya temudi Indonesia, semakin nang kebumen. Nah, kalau saya tahu kok katut bahasa ngapa kayak kiai surah. Ini jelas cerita temudi kebumen. Terus beliau nulis Mabadik Fikih jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu tunjukkan kitab tarikh. Ini jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham, saya buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Nilafis. Ini ku nak sampai moto tarikh itu, tarikhnya Ibnu Hisham. Ini ku moto Quran itu koyok ku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tadi mana itu. Kalau nulis itu, luar biasa ini sudah Ibnu Hisham. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Di situ nekuni ahli hadis, di situ nekuni ahli sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong panjang angel tenan. Jadi kalau Nabi itu kan nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Gue misalnya darah di iso urip nak hidup oksigen. Gue kayak janggal nak wong kuburan iso urip. Nah cara wong sing para pangeran eskalon niku ya janggal wae. Lemah iso maca tasbih, watu iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kayak lemah dari sampean? Dan ini nak lemah iso bojone iso bojone gitu. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang sedikit cerita, oke, nak pengen jadi wali, para pangeran. Ya bayang aku itu jadi Nabi Adam.
Umpama kayak jadi Nabi Adam kan roh tenan, aku itu songkol lemah, berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih, karena menurut dia ya seperti itu. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah udah diakal, kita punya akal. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya diakal, ya diakal, karena nanti lemah-lemah itu juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya ini lemah yang buku sujud udah jadi saksi itu. Iso mikir, orang iso mikir. Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir, apa jadi saksi? Takoi pangeran. Tenang, itu tahu sujud ning kono, ndak tahu. Jadi tahu maksiat ning bumi ndak tahu. Tahu saja ndak mau ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu kayak maksiat juga nanti saksi kamu apa? Iya. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karena tugas no angin, gue juga keributan, gue ngalah pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima hitam tuh punya akal apa enggak? Makanya ngaji ke ulama bendok itu sekarang. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwaiya, dukhonun faqala laha wal ardi ya tauhan auharha qolata adaina tori. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit itu kira-kira antara ngaraiso adaina tori ini. Sekarang nurut mesti orang nurut lah yang mesti kalah kalau menisan orang nurut lah yang mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Jika Rasulullah nanti ngedikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus saya ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya, kira-kira seperti itu. Itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkal sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundurin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir, jika ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit mati karo urip yo karo jenenge fama bakat alihi musama wal ardu wa ma kanu mundurin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo bumi. Bone rumah apa? Nanti saya akan paham perang tobat setelah penjelasannya. Singkat cerita, karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin kontak. Semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa mencolok, panah tercepat nggak bisa ngelangkai. Kira-kira sudah lemah tekanannya. Bikinlah kontak. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Mengkowe makome sahabat di pendapat cerdas dia, ya enggak apa-apa karena Nabi enggak apa-apa bikin kontak. Setelah bikin kontak, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentaan bekal ya lesu. Artinya
Khandaq itu sebetulnya nggak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam nggak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mun terus nang ora ono senggarane jenengan pangeran. Pangeran itu. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah, intuhlik hadil isobah dalam tubat fil ardi ba'dal yaum. Oh, hari ini kalah gak kok. Resikonya kira di pangeran. Enggak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan itu Yaman itu hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus Arsalna Ali Brifa wa Junudal Lamtor. Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya Arsalna Riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa nggak kalau angin nggak punya akal bisa diutus? Nggak bisa diutus karena punya akal. Kalau nggak punya akal dia nggak bisa bilang iya juga nggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kajak sekian gitu. Kalau anginnya nggak punya mikir kan sekenanya saja. Harus di tempat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali. Karena dengan alam itu musuhan. Bumi ramantel baik kue darani di akal, bumi barang di akal, lu mantau dong. Wong darani di akal, lu mantau. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sembel aja mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih mengguncangkan arah timbang matimu karena ini baca tasbih kamu udah baca. Makanya saya setuju yang halal itu pitik karena roda berdigasan. Mencolok sana, mencolok sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut itu bahasa Indonesia. Ya, semut. Itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak umatan tu sabrik, kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak tawari jadi wali kok sidik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang di kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waktu terus wali, dukun gitu ya. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultan Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke mono wali anyaran melete terbang. Dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Sabdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Sabdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang. Gak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak berani. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Iya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak ikut wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi dia serau daftar. Demenisin maksudnya, nggak ada daftar wali. Sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah. Nah ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa ini. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah menganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustaz, sebagai kiai sering cerita. Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya aneh nggak? Pikiran seperti itu aneh nggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang,
Angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kayak mangan, gara-gara mangan daging jadi darah, daging sapinya dewe mangan rumput, rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin khusnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Apa kan biasa dari tanah nanti akal. Kemudian gue dirungkal-rungkal. Dendam. Masyur itu di hati-hati soal bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas di zaman yang bumi enak yang maksiat. Lagi kecekel aku betul panas. Wah saja Allah kalau cukup benar jajal. Jadi, nah kita harus berlatih berpikir begitu terus supaya satu jadi wali yang gampang, dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana, orang prahara, misalnya lintang gugur. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti ini. Karena saya ngomong gak wali, akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali, akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Sunda. Nabi itu Umi itu gak rasa mikir, dia sudah. Setelah 26 hari tapi sholat 2 rakaat. Filai latin barito sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat itu nggak ada yang berani datang. Saking dingin, sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam, angin ribut datang. Fa'akla abu surohum wa khiyamahu. Orang kafir itu lalu-lalu. Nabi meninggal di sahabat gini, jadi delok posisi pasukan orang kafir saiki piye. Enggak ada yang mau. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Musuh ini beringas semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada TPP. Kalau yang namanya perang itu mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok gak Nabi ora ono sing nurut. Jadi kan dia tahu ora dituruti sahabat. Ya kiai ora dituruti santri bingung. Kan dia dituruti. Betul, dong sapa sing gelem sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah Syair ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berani untuk disebut. Jadi Hudzaifah Syair ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ratani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Panggil gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Ada apa ya Rasulullah? Cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fakta bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati satu kita. Mana ngaji, benar terlalu ke ekstremis. Setelah dipasukan orang kafir itu, lupa itu semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya di Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya Fulan, ayo do pergi. Dari Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah dan ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak ini, ambil semua habis Sufyan. Buat itu benar-benar waduh kan. Setelah kado balo, terus orang dijak mire gak mau. Sabi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mirip, ya saya dulu yang mirip. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Sabi Sufyan.
Hudzaifah datang matur ketika tahu Hudzaifah datang Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus maca berpenampilan dari yang warnanya gini, Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunahkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar nggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau nggak cukup tampar, jadi pakai rafia ya. Nggak apa-apa. Tapi jangan kejar ya mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan. Kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu gue sunat, gue yang kayak roh. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisahnya, kemul biasa. Bahkan kata siapa itu, Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gudunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu, terus diikatkan di gudunya. Kayak orang-orang tua dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin di komentar. Ya kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama tidak. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kue darani serban sunnah itu perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja di kelar tubuh serban untuk darani sholat itu nganggo serban. Iku mergo sunnah atau mergo kowe kelar tubuh. Dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarungan sitok di gede. Dulu nggak berani kita bilang serban sunnah, keadaannya seperti itu. Kenapa sebagai aku sholat ini? Nggak tahu. Bermong bodoh kowe roh sikit-sikit lah. Wah dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Ya kalau untuk mungkin yang wajib yang mengusir untuk tidak umroh. Oke kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib. Sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijab malam wajib. Kalau tidak wajib ya selamanya ada wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena guling-gilingan nak serban itu rasa sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tapi ini ya pakai semua karena dikira syarat. Tapi ini ya pakai semua. Kita pun pakai. Akhirnya batu-batu serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kiai Barabia itu. Jadi kalau mau diurung, orang Mekah, orang Juban ditutup nyongkone kiai ini. Barang bandara Juban kabeh. Itu leren deh. Jadi mau anak kita tapi tenang. Terus siling nomor kancane sing Madura sing modok Mekah suwi. Ning kene Juban kabeh, tapi ora mesti kiai juga. Iya. Pasti ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya, supaya sampai jadi wali. Oh gampang, daftarnya gampang. Kroni nanti aku lah. Ayo wali orang kroni. Fa'ar sana Ali meriha wajib dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar, tetap itu kekasih Allah berorang. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi ini yang saya gak bisa mikir, Salman bisa mikir. Pasukan orang kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan dan mati. Nabi para pangeran Nabi itu mau mikir, mereka para pangeran. Buang sahabat roh tenang Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat Nabi aku bohong dengan mikir rugi. Terus sahabat tuh sampai di cukup barang kita di makanya pertanyaannya sekarang saya ini pasukan orang kafir itu mulai mergo kontrak sama mergo angin. Mulanya ke cukup gedeng wali sama ini reso mikir tapi para pengen
Kue lo mikir ekonomi tenanan, ambil uripku bahagia di bahagia, kemudian kamu iso mikir. Tanya bahagia ya raro. Lo kalau nanti bisa berarti pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jadi aku bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku iso mikir. Aku sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku iso mikir ngumpul foto, wong kritik. Jadi memang syaratnya wali, ora iso mikir. Gitu loh, ora iso mikir. Jangan jadi bodoh tenan. Itu tak otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda. Reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi, makanya Nabi sebut Umi. Umi itu ke ibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ora krono bodoh, saking parke pengiran. Nabi santai. Sahabat tahu baru Nabi sholat rokaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Ini kekasih Allah dalam kegundaan mergo butuh bantuan. Angin merespon jajal kue. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya merespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu bisa mikir. Jadi balik. Angin langsung tanda. Alam enggak. Sampai sahabat udah sadar. Iya, Man Salman. Jadi saya tak alam cerdas, Man Salman kontak sekali. Terkena alam sadar, tapi paham pengira. Selesai. Malah nih Pak Arsalna alihim bifau wajib dalam taruh. Alam. Mulai dari sejak sukan iman, gara-gara gak tahu ngalam Muhammad itu kan. Angger wis ora akal menang, dia menang. Itu mesti orang sesuatu dia bisa orang bahasa ikrar so dia ngomong di sini. Jika orang kok menikah itu orang isyarat dukun, ya semoga Muhammad itu tetap ditolong biasanya. Itu bedanya nak. Jadi beda cara berpikir Nabi ya beda. Sahabat yang beda, wali beda, wali yang beda. Wali unik. Apa? Semoga unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku rasa yakin dia saja. Semoga tak ada. Di Mas Taro Kafe ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada konten. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu bisbil. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najroni, Yahudi, Quraisy, Kafir, Quraisy, Mekah itu kan 3 kekuatan besar semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin konten, dan lucunya anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah bukan karena kontak, tapi karena fa'ar salna Allah bikau wajunudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang digunakan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon. Semuanya merespon. Contoh gampang ini, contoh gampang. Ketika perang kontak tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedus. Wedus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawonnya Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Barang dibuka Nabi, dibilangin kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon begitu. Nabi ketika apa saja itu direspon oleh. Karena ini sih ngendikan kekasihnya pengiran. Makanya masyhur riwayat kita ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur di lampu. Airnya ini muncrat-muncrat juga. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah, kalian ini orangnya nggak kenal alam sama sekali. Tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama istighfar itu tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kita pengen mukmin sejati itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan kenapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah. Terus begitu, terlalu. Makanya saya itu utang
namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat di antaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman. Di rumah terang. Wes yang paling gak wis wali-wali lah RT lah penting dokter. Paling gak di anak itu ya wali, pokoknya wali nikah ya wali apa wali kota apa saja pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu bilang gini, manusia itu kecerdasannya itu akan termasukkan, akan terdudukkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa menerus. Jika orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati, tapi ini nanti jadi ayam, terus berdigasan terbang ke sana kemari, terus ayamnya jadi besar, nanti selingkuh yang punya anak putu, orang yang percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Hanya dia mengatakan mungkin itu karena dia bisa membuat, apa percaya karena sering melihat? Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mohal tidak bagi otak dia. Mohal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Pelung suasem jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng enggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil mau melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Enggak mungkin. Nyanyi Abdul Hamid Khan nyanyi utek manusia, kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin, harusnya bilang moral. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa enggak? Enggak, ini jawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama dia bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut orang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin. Paham ya? Lu banteran tuh. Habis dari wali berapa? Ini gampang nanti dipertimbangkan nggak sampai di terus gitu. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro lah, ketoro, untuk nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak, mulai daftar semua. Iya, kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah, sudah ada nur. Ya abena iki baimanin sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuat. Tetap bilang gitu. Buat sering ada telur dari ayam, buat sering ada ayam dari telur di pulau balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Kok berjuta-juta peristiwa, miliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah karena. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, soleh, kowe ku nabiku, kandhani yo kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenangane Gusti. Mulane kowe ra dipilih dadi nabi, reaksi kamu pasti buruk. Tenangane Gusti.
Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mujizatnya apa? Otak keluar dari apa? Itu. Jadi mungkin orang mungkin rumah tuh nonton nonton. Lah saya kira mau dong nonton pitik udah melok gawe. Orang melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Aku yang iman bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang katakan. Tapi ini disebut yaumatarol mu'minina mu'minat yas'ah nuru baina idin nur itu nur iman wa nur tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena gak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Untuk walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu kita tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu cuci masuk mau kue jadi pikir, usah lagi malam bisa balen no repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali menurut saya menyebutkan. Lewat mau rotok kok biji, roh itu artinya tidak menentukan kan? Itu aku gak ingat misalnya ini saya pegang, misalnya ini saya pegang pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa, bisa juga tenang deh, juga tenang kusulat atau mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia jawab kan, mesti nak dia itu wong sing rasional, dia terserah dia kan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Oh, kan dengan ngatur mesti iman. Orang kalau gue kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, nggak ikut mengendalikan alam kita, tapi yang teman ini mungkin orang pengiran mantul. Coba goblokin orang itu kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kayak melok komentar. Wah, gak mungkin pulpen juga terus bangun kesayangannya. Orang itu kok kecangkeman. Orang mungkin dibuat di WC wong seneng aja lah, terserah atau sih duit. Sehingga ciri khas ahlussunnah wal jamaah direksi Allah ya Allah ya kalau mayasa melakukan apa saja yang diinginkan musing duit. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman lah. Ketika ada unta keluar ke watu ya kita aman lah. Ketika apa itu di sini Nabi mengeluarkan air ya kita aman lah. Semuanya ini kalau merupakan moral, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok di sini. Diminum orang siapa saja enggak. Iku ini anak kudune Allah itu enggak mergo kowe darani pitik keluar pondok, yo mau darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Nah, tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Nah, terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan ke gokung asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asam, terus ngomong nawang, kelungsu ini sudah jadi wit gede. Nah wis gede dirangkul wong papate ora sedeng. Wong darani mokal ta ora, andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mokal barang kuwi kok iso gede macet dhewe sing narik sapa iso cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asli. Dan ketika mungkin itu modal mopo, mopo ora melok. Kita tak latih iman sebenarnya. Kena iman ngono tenan jadi wali tak jamin. Wong kok diade wali liyane yo. Yang kok gampang untuk bisa disidang ngono wae. Wis ono sing kira setuju. Kayak iso Gus iku pekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi set, cara Nabi gak manis. Nabi kan gak tau cara melek koyo kowe. Cara kowe itu ya mesti yang melek musuh tak kukuiran. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae sampai cuma aslinya ya kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga kalau Nabi ya cemen gampang. Wong aku para pengen, tapi sahabat kan grogi bikin lah kontak. Nabi rasa berpikir kontak, mereka Nabi paham kudratnya Allah itu masuk paham loh. Jadi Nabi rasa cerdas gaya kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggu Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudrat yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh itu cemen kabeh. Paham? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu
via Mekah penerbangan 4 jam. Itu biasa Imam Nawawi sholat di Mekah. Ya biasa lah, cara dia. Bagi Allah gak masalah, cara dia ora masalah, gak kasih pengajian lewat. Muridnya tahu curiga, Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi senang masyhur, padahal dia tidak terkenal wali kayak Syabul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syabul Qadir Jilani. Dia tuh kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu. Wudhu dari muridnya itu gak ada, setelah gak ada. Muridnya sesuai curiga, sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk, melok toat nih kak. Muridnya katut. Barang toat nih kabar, dia sudah sampai selesai. Kembali lagi ngarang kitab lagi. Kok dia ngomong gini? Ya udah ceritakin aku jauh. Itu sudah pengen. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang orang dia jedanya itu butuh terus toat. Toat pulang lagi. Terus Syria bener banget 2 jam. Karena orang-orang dekat dengan Kudrowo yang masih orisinal. Kau gak awalnya jangan mau bisa miber, mau kalau tenang. Muarab ini lah waisan kok suka. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya, jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi ngomong para pangeran, gua coba warai, strategi, menurut maksudnya ben khas, mau marah ke ben apa? Baru tak kenang ceritanya dia pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, itu dia semua media, cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asyari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai dari Basim jadi pulau itu keramat tapi bukan urusan langit. Dan urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas gitu. Ada sedoso mungkin Abbas tetap perang mulai. Mbak Abbas membuka bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Ini cerita. Jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu ada kekuatan. Wah itu rasa bola militer, malah bola militer. Ini ala-wali malah bola militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Ini kemudian Ben Matos terkenal lah. Kadang itu jadi tentara ya kemudian Mbak Hashim terkenal keramat gitu ya kemudian Mbak malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang mutu santai lain, kemacaan ayat tertentu. Dan aku itu nyatanya aku itu kue kok dipadan toh. Ternyata kemacaan barang sing ora. Karena tadi, andai kan manusia dengan kudroh ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu gak ada menjadi ada, itu kan kudroh yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada, itu kan bukti kudroh yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah, kamu harus begini, harus beredar di garis palakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten dulu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut Inna Allaha yumsiku samawati wal ardu an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrat kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrohnya Allah yang ula, kudrotul ula. Ini disebut ansyaha awal amar. Jadi Quran melatih kita, kan aku pengen jadi wali, iman sing bener. Bayangno kudroh sing ula, bayangno kudroh sing ula. Yang mau misalnya ngerti nih. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Makanya ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan, rauh sangu.
kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kayak memuhalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inna woyo mau kamar tali Adam pola kau menturo. Nah Isa itu jangan lumayan nih, dia jangan boy lah, malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu menturo dari hidup. Nah dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrohula. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Nanti kan saat ini kok. Kalau orang pemasukan malah repot. Jadi sejalan ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan. Maka kan di samiber tak berani dulu malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kalau nih mau melatih cara iman sampai. Makanya sampai jangan janggal ketika dipendem di bumi. Aku piye nasibe. Ya tetap bisa mikir. Dia mau pengiran gaya contoh. Ketika kita janin itu kan kayak apa? Berjanin matang, mau engkek renang kan? Mau gak mati? Ya ini jero janin itu sangat boleh oksigen malah mau main renang. Repot orang. Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika boe itu renang. Orang oksigen. Mau boe engkek apa? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita jadi alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo mendok nih dipendem mas. Boyo nak mendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir boyo suwili, ya lahir ya bisa metu kota. Artinya jika kita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja, kapan saja dengan caranya Allah. Kalau zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, udah ikut mengelola kehidupan kamu, kau iso jogoro. Dan juga yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nak dungo gusti samina atau nak pokoknya aman dan pokoknya aman bila itu biron. Bahwa ini orang sakit cangkeman aman bila hubna ilah pokoknya cocok paham berapa masuk akal masuk akal pokoknya ini aman karena mau ini sisi luar paling gak misalnya rawani kalau Imam Nawawi ya sebenarnya iman itu sebenarnya karena tadi percaya dengan kudrohullah itu kudroh ketika Allah belum menciptakan apa-apa itu kasih terserah belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang sebenarnya terkooptasi hukum adat. Hukum manusia mau melahir kau manusia kau kawin kau jima kau ini itu terus akan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat baru. Misalnya tadi ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikonek. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajanya Allah nunjuk orang guling-gilingan bahwa KPI tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat utama yang tadi saya. Makanya sampai Allah takut. Kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu? Allah mau kepengen lucu. Bedanya apa kok waktu ambek kondok utawa rahime sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gak sing gawe yo aku cara-cara kira ketemu apa beda omongimu kok balen male ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa kowe dhewe yo ra melok gawe kowe yo ora iso waktu lahir pitik kowe yo ora iso yo ra melok gawe karena apa sing ndok mbok arani mungkin sing watu mbok arani ora mungkin kowe padha ora isane bareng Allah gawe waktu ngetokno pitik so kita mungkin barusan saya tahu. Lah ngono ya rasa kecangkeman nonton mungkin dan tidak dirimu. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termakjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak mau ayatnya terus mau Pak Arsalna. Nawa alim bi khawajin dan nawa lam taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.